Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kita atau pengusaha atau pedagang yang ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu. Kita ingin jadi petani, pejabat, ingin menjadi petani atau pejabat yang dapat ridhonya Allah Subhanahu. Makanya ini doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Kemudian yang kedua, wal jannata, kita memohon kepada Allah surga, karena tidak ada tempat kembali yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia, ya, terutama umat Islam. Apa impian kita, harapan kita adalah nanti kelak ketika kita pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, ya, ke desa kita yang sebenarnya, mudah-mudahan ada di dalam surganya Allah Subhanahu. Ibu osok ente dina doa bapak nyuhunkeun lebet ka surga. Osok. Kunaon hayang ka surga? Hah? Kunaon hayang ka surga? Ngeunah dahar. Ngeunah dahar, ngeunah sare. Nah, kenapa kita mengharapkan surga Allah? Karena semua kenikmatan, semua kebahagiaan, semuanya ada di dalam surga. Jadi nikmat yang sempurna ini nikmat di dalam surga. Ibu, di dunia tidak ada nikmat yang sempurna. Dalam arti begini, ibu misalnya sekarang makan dengan sate, dengan daging, dengan bakar ayam, bakar ikan, nikmat. Tapi lama-lama nikmat itu hilang. War teuing we geus teu ngeunaheun. Leres Bu, kamarkaan segala macam. Pasti ada akhirnya. Gitu ya. Tapi kenikmatan surga tidak akan pernah ada akhirnya. Makanya kita mengharapkan masuk surga. Apa jalannya? Bermacam-macam. Ingin mendapatkan surga, salah satunya, kalau ibu ingin mendapatkan surga, salah satunya adalah ibadah haji atau ibadah umroh. Eta jalanna. Berarti ibu ibadah haji atau ibadah umroh berarti seolah-olah ibu kernyuk-nyuk jalan menuju surga. Tapi kade di jalana ulah tolah-toleh. Di jalana ulah umpar hampir. Jalana sing lempeng, maka umroh nagi sing bener. Lamun ngaji umroh teh dengekeun. Karena penting. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Urang geus mayar mahal daftar, leres
Waktunya lama, giliran manasikan tara hadir. Rugi. Ketika orang bertawaf tahu bagaimana tawaf yang benar, dia tidak ikut, akhirnya tawaf serampangan. Nah makanya manasik itu penting, harus hadir. Karena apa? Karena bekal supaya umroh kita benar, supaya balasannya juga surganya Allah Subhanahu. Makanya hukumnya wajib belajar ilmu manasik ketika orang mau berangkat haji atau berangkat umroh. Urang make nuturkeun batur we. Lamun anu dituturkeun ana bener. Lamun anu nuturkeun ana tu bener. Anu dituturkeun ana ge teu bisa. Kan berenang nyasar kabeh. Ayo baturna. Terus Bu. Jadi belajar wajar ngaranna ge ibu-ibu geus sarempo. Sanajan dijelaskeun ku kuring kieu ahli tajwid tadi dijelaskeun, insyaallah bubar mah poho kabeh. Poho ditambahan ku kuring ngaji geus poho pisan. Nya kajeun lah dan boga ganjaran. Ya, belajar. Itu ilmu. Makanya manasik haji umroh ikuti dengan benar. Jadi sanajan urang boga pagawean tinggalkeun heula. Dagang mah isukan ge masih aya waktu, bener teu? Manasikan mah kan hanya 2 kali jatahnya. Bahkan travel yang lain mah cuma 1 kali, ada yang 1 kali, kita 2 kali. Geus 2 kali teu asup pisan. Mimiti teu asup kadua, teu asup. Moal naik. Endog. Kegiliran di imah ditanya ku batur teu bisa kumaha niat umroh lupa batur nyalangap urang nyalangap ya Bu, itu penting. Makanya ini bagian terpenting, bagian terpenting. Ibu-ibu, bapak-bapak calon tamu Allah yang berbahagia, kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana adab perjalanan ibadah haji dan dari mulai berangkat sampai ke tanah haram atau Mekah dan Madinah. Insya Allah nanti season yang selanjutnya ada rute perjalanan kemana supaya kita dapat gambaran secara jelas di PowerPoint atau di gambar. Tadi sekalipun Haji Tajudin sudah menjelaskan, paling tidak kita akan lebih jelas. Namun yang lebih penting sekarang ini adalah justru ilmunya yang akan saya jelaskan, itu ilmunya agar umroh kita sah, agar umroh kita benar, agar umroh kita mudah-mudahan pahalanya bisa menebus surganya Allah Subhanahu. Terugi Bapak menghabiskan ratusan juta, kalau balasannya surga tidak ada nilainya harta yang kita keluarkan. Tidak ada nilainya. Bahkan apa? Umroh itu balasannya surga, makanya jangan main-main. Untuk asal-asalan. Urang mah beungar tahun hareup mangkat deui. Siapa yang tahu? Buah mah balik umroh meninggal hayang teu padahal dosanya dihampuran atas umroh mah teu boga dosa, tapi boro-boro anu masih ngora anu geus kolot ge ditanya mungkin gitu sababna betah di dunia sanajan susah komo nu senang berenang cacakan di dunia loba hutang rebuan aya kemisan aya kok apa Pak Ustaz? Bang Emok ngariung. Pak Ustaz apa samanya? Alhamdulillah kuring mah teu boga hutang. Nu leutik nu gede boga. Iya, ya, penting. Nah, makanya sekarang Ibu, setiap ibadah
tadi memerlukan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal apabila dikerjakan tidak didasari ilmu, maka amalnya ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sholat, zakat, haji, umroh, semuanya harus didampingi ilmu. Kita mau berangkat umroh. Umroh adalah rangkaian ibadah fisik, ibadah pesak. Fisik kudu kuat, pesak kudu kuat. Ongkosnya cukup, bayar misalnya 33 juta. Bekalna ge kadang-kadang lebih dari 30 juta. Komo anu panona hejo ka emas. Jelalatan nih. Jelalatan. Kayak laler. Ya Bu, istighfar wa ieu hayang tuntungan mah teu ka bawah. Gitu. Nah karena dibatasi bawaannya, gitu ya, dibatasi. Nah, ibadah sholat supaya sah ada rukunnya, ibadah haji supaya sah ada rukunnya, ibadah umroh pun supaya sah ada rukunnya. Rukunnya penuhi dulu, kita kerjakan sebaik-baiknya. Setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya rangkaian ibadah umroh ini. Ya Allah, terimalah ibadah saya, terimalah umroh. Dan itu sudah hak prerogatifnya Allah. Itu hak mutlak Allah. Tapi kan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Insya Allah ketika kita minta, ketika kita sudah melaksanakan aturan-aturannya, insya Allah Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Laksanakan dulu rangkaian-rangkaian yang seharusnya dipegang ketika orang mau ibadah umroh. Rukun umroh aya sabaraha boh? Ayah, coba anu nyebut 5 ngaco. Anu nyebut 5 ngaco. 5. Ayah 5. Ayah tadi anu nyebutkan genep ngaco. Tuh wanian. Nah, geus teu apal. Dibere kuku, tapi can dibuka-buka aja. Masih dibungkus kene plastik kan. Goler. Geus lieur boro-boro mapal geunana. Ya. Panon ge kudu make keler. Ya, kudu dikacaan. Geus pasti dibere buku ge moal Diaos. teu naon sugan engke jeung anak incu gitu. Umroh 10 kali menang buku 10 dijual. Kamana? Urang mah buku teu apal katulisan Arab Pak Haji. Teu ngerti. Untungna haji umroh mah doa-doa mah sunnah. Doa-doa mah sunnah. Lamun doa jadi rukun umroh, wah lah lieur kabeh. Untungna ge ibu tawaf manyun wae, balam-balam wae sah. Sing penting puteranana bener. Ibu sa'i sopa marwah ngabetem wae sah. Sing penting puteranana lengkep. Untung lah. Da Allah ge ngartieun. Nya loba anu bodoh, loba anu teu apa. Pak Haji ya umroh engke berangkat tanggal 14. Tiap 3 bulan deui bisa ieu apal teu nya buku umroh. Nya doana kabeh moal tulus daftarna ge. Moal lempet. Ya, moal tulus. Jor teuing geunah. Lieur. Lieur.
Makanya ada pembimbing. Makanya ada mutawi pembimbing ibadah. Gitu. Nah, ayeuna Ibu, rukun umroh perhatikan, awas supaya ingat. Sebab ini pokok dasar. Rukun umroh teh aya 5. Aya 5. Sama dengan rukun Islam. Rukun Islam aya sabaraha? Kariji, 2, 3, 4, 5. Nah, mending bisa. Masih kene aya tapakna ari duluna pernah belajar mah. Nah, sekarang rukun umroh sama ada 5. Yang pertama ingat berihram. Ya, berihram. Berihram itu apa? Niat. Bahasana berihram. Karena apa? Karena ketika kita sudah niat ibadah umroh, kita yang laki-laki sudah pakai pakaian ihram, 2 helai kain, 1 jadi sarung, 1-nya lagi jeung baju untuk menutupi badan kita. Kecuali perempuan mah serapi mungkin, kecuali muka dan telapak tangan bagian dalam ini ya. Ini harus tertutupi. Jadi berihram itu niat ibadah umroh. Itu rukun pertama. Jadi ibu wajib itu, ketika ibu tidak niat berarti umrohnya tidak sah. Umrohnya gagal ketika tidak niat. Dan niat umroh ini tidak sembarangan niat, artinya ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Niat mah tadi semuanya dina hate, sholat niat dina hate, niat mah dina hate. Tapi sholat kan niat ketika takbiratul ihram. Ketika sholat, ketika puasa niat kan ketika malam sudah mulai masuk waktu maghrib sebelum subuh. Kalau umroh niatnya itu tetap niat mah di dalam hati, tapi di satu tempat yang sudah ditentukan. Ngarana mikot. Awas lain direbus. Mikot. Namanya mikot ini ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani berarti niatnya di satu tempat tadi. Misalnya lamun orang datang di Madinah, mikota di Masjid Bir Ali Dzul Hulaifah. Makanya ibu nanti ayeuna umroh ayeuna teh ke Madinah dulu. Makanya ibu nggak perlu niat dulu nanti, pokoknya datang we langsung kan itu. Nanti kecuali kalau sudah mau berangkat ke Mekah, kita mampir di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini tempat mikot, tempat niat orang yang ibadah haji atau ibadah umroh yang datang dari arah kota Madinah. Ibu untung. Karena apa? Karena lamun ibu ayeuna masuk, kan sekarang kita ke Madinah dulu. Betul Bu? Ke Madinah? Ke Madinah dulu. Katakan apa, ada kan travel yang kadang-kadang ke Mekah dulu. Ibu kadang-kadang punten, kalau jamaah umroh atau jamaah haji, kalau datangnya ke Mekah dulu, biasanya sok tidak tahu Masjid Bir Ali. Mualwe jarang, tidak pernah akan tahu Masjid Bir Ali. Karena apa? Nanti kelewatan. Bapak, mereka anggap untuk apa di Bir Ali. Tapi kita alhamdulillah karena datangnya ke Madinah dulu, jadi ibu nanti pasti masuk ke Masjid Bir. Mau apa? Niat mikot. Dan itu selalu dikenal Rasulullah. Ya. Bir Ali nanti masjidnya di sana, silakan selfie, foto-foto. Selfie.
Ya, sampai niat, lamun geus niatan tong fotoan wae. Kena malaikat tak kedeureun. Ya. Tuh, niat. Biasa nanti kan persiapannya sudah pakaian-pakaian niro, mandi dulu, sunat-sunat ya. Mandi dulu, guntingan kuku lah bebersih lah. Silakan gak apa-apa. Pakai minyak wangi sancana niat mah. Ya, pakai pakaian rapi, kemudian sholat sunat ihram 2 kuliah guys kuliah ringkes ge dibimbing 3 orang niat sudah beres sholat sunat-sunatnya sudah dilaksanakan nanti dibimbing lah oleh mutawif nanti baru kita niat. Silakan Bu kita niat bareng-bareng di dalam hati. Jadi lamun aya mutawif nyebutkeun mah ngasakada nuntun doang labbaik Allahumma umratan gitunya. Jadi ibu ucapkan di dalam hati. Lamun misalnya mutawif ayo Bu niat labbaik Allahumma umratan, ibu tidak boleh hanya mengucapkan di lisan tapi di hati labbaik Allahumma umratan. Berarti tak sudah berihram, sudah masuk rukun pertama, tinggal opah. Ya Bu. Was bapak kalau sudah pakai ihram boleh pakai kacamata hitam boleh. Kan karena sana panas ya. Bapak kaca panon hidung tapi kadang pemawa itu. Mesin tukang urut ngajarkeun. Pakai kacamata supaya sedikit-sedikit mereda terik matahari. Tapi nggak boleh pakai penutup kepala, nggak boleh. Ketika berihram itu sudah hanya 2 helai kain, tidak boleh selain kain itu nggak boleh. Sabuk boleh. Jadi ibu pakai sabuk boleh, bising ngoroson. Ya bapak pakai sabuk, ada kan sabuk kandel kieu anu siga si pitung. Ya atawa sabuk naon we sabuk kurang lah. Eta silakan gak apa-apa bising ngorosot. Boleh memakai sabuk. Pakai jam tangan? Boleh. Mawa duit? Kudu. Mau duit balain boleh kudu. Kacamata gitu ya. Boleh. Gitu ya. Batas biasa sih orang-orang umroh itu gaya biasa saja ini mereka kacamata hidung panas gitu ya. Siga turis lah. Turis musik. Ya tuh. Nih niat beres niat nih. Niat sudah nanti sunat-sunatnya paling pokok mah bukan sunat mandi bebersih eta we lalu pokoknya mandi bebersihnya kemudian sholat sunat ihram. Sholat sunat berdoa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah berniat baru kita masuk bis lagi. Ya, yang ngaranake singkat ya. Nanti kita praktek. Insyaallah. Lamun Pak Haji, saya kurang puas, gak apa-apa panggil Kak Bumi Simpuring, rek balik halal bihalal atau panggil khusus gak apa-apa. Teu mayar, manggil nama kan balikna kudu ongkosan. Dapuring mah Bu sok ceramah, sok ngaji muludan alhamdulillah. Amplop mah sok taradi. Arah uang. Bahkan eusina teh kuring mah sok dibikeun wae ka anak yatim alhamdulillah. Ya, saya mah tas ngaji ceramah dibuka bikin ke anak yatim. Hebat Pak Haji, alhamdulillah. Pamajikan saya kan kabenan geus yatim. Ini dibikin ke pamajikan. Serius. Gitu. Ya, masuk bis. Tadi bisnya tadi tenan Pak jadi ada. Yang bisnya bakal dipakai tenggelah di bipinaya bis. Bis di sana biasanya mau wah enak Bu, sana kadang-kadang bentuknya kurang bagus tapi di dalamnya nyaman. Ya, nyaman. Itu ibu jalan mau berjalan berarti sekitar 6 jam. Madinah, Mekah. Di sana ibu jangan banyak ngobrol. Talbiyah selingan talbiyah lah ngobrol selingan ya Allah. Karena ibu sedang berihram. Orang kalau sedang berihram kena terik matahari, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Kena terik matahari sama dengan apa? Sama dengan karatnya besi kena panas. Karat besi ketika kena panas leleh hancur.
Nah, maka orang yang sudah pakai pakaian ihram kena terik matahari entong sieun, malah justru dihampura dosa. Maka cek kuring ge lamun ibu bapak rumah saloba dosa engke di ditu papanasan bae. Panasan. Denya. Tuh. Ya, loboy kollo nanti biasanya mampir di tengah-tengah kota Mekah, antara kota Mekah atau Madinah, kota Mekah biasa rehat di rest area lah, rest area tema gitu ya, di rest area. Ibu berangkat rukun pertama langsung ke menuju hotel masing, nanti dibagi kunci, dibagi kamar masing, beberes heula, ditata heula nu bener. Setelah rapi baru kita masuk menuju Masjidil. Untuk apa? Untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Awas ya. Jadi satu tadi baru satu niat ya, pakai berihram. Kade ibu lamun jeung salakina ketika nanti di Bir Ali periksa beusi make kene salana jero. Singkapkeun we pa masih kene make teu. Kitu nya. Kade periksa sabab kadang-kadang ngaranan geus kolot sok poho. Sok poho Pak coba ke di kodok heula aya entong pokona mah di dinya mah kodok tinggalkeun heula sanajan ka pamajikan sorang ge wala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Ketika sudah berihram tidak boleh ngomong yang jelek-jelek, tidak boleh berkata yang jorok, nggak boleh melamar, dilamar, pokoknya mah hal-hal yang jauhkan sudah. Sekalipun kita obong-obong jeung suami istri entong gandengan we heula bisi tomok masih ngorah mah bisi nyetrum. Engke umroh can beres ayo Pak ngalah berkah di Mekah nyewa kamar gagal kan tinggal heula. Tapi dulu dalam berarti dong mak masing-masingnya dong kandeng we ngan tong sampai ngajurus karena perkara-perkara anu ngabatalkeun karena itu kahartos meureun punya naon we pokona mah eta kira-kira naon ieu kira-kira urang ngomong kitu batal kok teu meunang nyabut rumput, teu meunang membunuh binatang, enggak pokona teu meunang kuku-kuku urang pangangguran ieu. Misalna di kamar can beres umroh aya uis, nah coba pangnyabutkeun ieu uis teu pantes pisan cabut batal tah batal kan zaman ayeuna mah kok embung-embungna huisan dicabutan nya isuk-isuk teh sore-sore teh ngedeng di ping-ping lagahunanan pamajikanana coba cabutan cetrek hiji-hiji dosa bu teu meunang nyambutan huis teh teu meunang justru huis teh cahaya bakal cahaya. Sabab naon sabenerna mah eta teh utusan Allah huis teh. Ya, sehingga apa ada cerita begini. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman alaihissalam ngomong kieu, "Ya Allah cobai lamun arek paeh teh mah ye sakal ketika saya mau mati tolong coba aya anu merenya hok. Ada yang ngasih tahu supaya saya bisa siap." Misalnya coba orang misalnya minggu hareup arek maot di bejaan ku Israil, bi siapnya minggu hareup maot. Kira-kira ibu siap-siap moal? Siap-siap sanajan isukan rek panen ge jor teuing. Urang marek tobat. Karena sudah tinggal saminggu deui. Ya kan? Bu dagang geus moal mikir-mikir dagang los kumaha urang mah arek siap-siap cek Israil rek datang minggu hareup kan tinggal 7 poe deui. Geus moal pikiran naon saya yakin. Harta moal pikiran. Hayang tadi bejaan gitu. Nyamal hayang. Sampai bejaan. Mual? Akhirnya apa? Kata Allah, wahai Sulaiman, wahai Ibrahim, biarlah saya nanti akan ngasih tahu kepada kamu kapan saatnya kamu mau menjelang geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Ngan urang kurang sadar. Teu apal bahwa eta teh pemberitahuan dari Cek Allah Ibrahim kahiji ciri namane tereh balik ka kaula teh kahiji rambutmu sudah berubah jadi
putih. Eta teh ciri. Geus de. Air nu bodas. Alhamdulillah Pak Haji ulama geus dipiko. Supaya payung karanda kene dipiko. Makana nya ieu utusan. Oh, urang teh geus kalah. Kadua kulit mulai keriput. Sanajan di blaster, sanajan lumpat ka salon kumang geus kolot mah angger kerut-kerutna aya bae. Terus teu Bu? Angger tidak bakal bisa dibohongi geus kolot Pak. Huntu mulai rontok. Eta mah umurna 50 tahun, 70 tahun tapi huntuna masih rapi, pasti huntu palsu. Sopet di tangan dahar ketan. Nyangkol. Geus mah tabiat ya, mah geus lemah kabeh ke mah enggak ada kekuatan. Terus Bu? Lah. Tong lila-lila lah. Duh. Berangkat beres di Mekah, insya Allah jaraknya tidak jauh dari masjid. Insya Allah kalau di Madinah mah cenah kira-kira 70 meter dari masjid ya. Hanya kajalan ya, alhamdulillah. Deng saya di masjid, saya di masjid. Jadi itu mau bedung. Nah itu beres, cek mutawif ibu siap-siap. Ketika ibu nanti menunggu melaksanakan rukun yang kedua, kade lamun istirahat di hotel, lamun arek mandi teh mandi geula geura hareudang tong make sabun. Dacan beres dong umroh. Lamun arek keramas teh mantong sampai keramas make sampo atau tong digosok-gosok akhirnya jatuh lah rambut. Misalnya itu enggak boleh. Ya. Tong ganti kain batik orang mah hareudang arek gantilah kaos oblong, tidak boleh. Karena belum selesai, awas masih dilarang. Jadi sanajan istirahat ge tetap pakai pakaian ihram. Tong pengangguran ganti sarung. Itu ya awas. Karena baru rukun yang pertama. Berangkat naik bis. Lamun jamaah haji mah naik bis bukannya jauh-jauh, biasanya naik bis. Kita mah dekat, tinggal jalan babarengan. Mulailah kita masuk Masjidil Haram, masjid yang paling termegah di dunia, masjid yang paling berkah di dunia. Ya, masjid yang tidak pernah sepi 24 jam. Orang yang melaksanakan ibadah, sholat atau to'ah. Karena nanti ibu masuk ke masjid, biasa dahulukan dulu kaki kanan. Ya, sama seperti kita masuk di masjid di kampung kita. Teu apal aya doana, cukuplah urama Bismillahirrahmanirrahim. Da sanajan di papatahan dipukuring ayeuna moal mantap apal. Geus we Bismillahirrahmanirrahim. Dahulukan kaki kanan, cangking asupkeun kana palas. Biasana sok itu, simpen di tempat khusus. Kade tong dibawa dinu tas. Kena kabawa koa panira mending kendalna teu kena kuna najis simpen. Tong watir leungit. Lamun ternyata leungit berarti bareto di Indonesia na tukang nyokotan sendal batu. Untuk itu nanya Bu. Abdi ibadah haji sabarahanya 40 hari, batur mah bawa sendal jepitnya salosin. Abdi mah alhamdulillah mun mawa tilu udah 40 hari karena sering jalan. Jadi lain leungit pegat. Jadi cukup 2 alhamdulillah. Ibu ayeuna mah mawa umroh, arek umroh mun saminggu di ditu mawa sendal jepit salosin. Pak Haji lumayan dijual. Wah, jualan sendal. Ya. Tuh. Ya, masuk Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram geus laurama bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan baik itu dengan basmal. Jadi makan tidak bisa doanya bismillah, gitu aja. Mau masuk masjid tidak bisa doanya bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu sajalah, ngalap gampang nah. Nanti ngalap Bismillah mah bener bisa? Bisa insyaallah. Saya itu bisa bismillah. Maju. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bro, masuk masjid langsung menuju Ka'bah. Ya, menuju Ka'bah, tengah-tengah masjid. Kita datang dari pintu mana saja, tidak sholat di sana, langsung menuju Baitullah. Kita mau melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Nanti Ibu begitu masuk Baitullah, ya, begitu masuk masjid kemudian melihat Baitullah, nanti pasti Ibu diberhentikan dulu di depan Ka'bah untuk berdoa. Kan ada doa melihat Ka'bah. Apal? Boro-boro. Ngadengege encan. Allahumma jid hadal baita tashrifan wa takriman wa ta'diman wa mahabbatan wajid man syarrafahu wa karramahu wa akramahu. Wah, wis buyang. Tapi dia dibimbing kumu tauhid, ya. Ibu tinggal nuturkan seperti tadi baca talbiyah. Ya Allahumma jid tinggal tut. Namun ternyata orang tidak mendengar. Misalnya jauh kayaknya pembimbing di situ, saya di belakang tidak terdengar. Ya sudah aja, ya Allah berilah aku rahmatmu ya Allah, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah dengan kemuliaan Baitullah ini ya Allah. Itu kumaha doa sebisa-bisana. Ya, karena itu orang memandang Ka'bah sudah dapat 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulailah kita tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar 1 kali putaran. Tidak boleh kurang putaran 1 langkah pun tidak boleh. Ya. Jadi ibu ketika belum sampai ke Hajar Aswad tidak boleh keluar dulu. Badan kita tidak boleh dulu istilah membelakangi atau menghadap ke Ka'bah sebelum persis Hajar. Kenapa? Karena putaran berarti belum sempurna. Kan mungkin ibu satu rombongan teh banyak. Laras teh Bu, banyak. Berarti kan anu paling depan berarti datangna parang panggeulana. Berarti anu di depan mah geus beres 7 putaran, anu di tukang mah berarti kan can nepi ka Hajar. Itu perhatikan. Untuk nuturkeun batur. Ya, itu. Tuh, bising ke tawaf sunat bagetol sing sorat teu harus dengan membimbing. Urang misana ayeuna sameme subuh, ya sameme subuh teh biasana urang makan namun udang beurang bae. Engke mah di ditu sameme subuh jam 3 geus udang. Jam 3 geus udang langsung ka masjid. Nungguan subuh bisa tawaf dulu, bisa baca Quran dulu, anu bisa maca Yasin meme subuh baca Yasin sekali baca Waqiah sekali kesempatkan. Bahkan namun bisa mah sempatkan di Madinah puasa, di Mekah puasa, lamun bisa mah sapoe. Ya, anu teu boga penyakit, mah biasana puasa mah penyakit kambuh. Gitu. Ya, sempatkan, lamun bisa bahkan kalau bisa mah khatamkan Al-Quran. Jadi lamun orang di itu misalnya 7 hari, 30 dibagi 7 sabaraha? 30 dibagi 7 sabaraha? Hah? 4. Nah, berarti 1 hari 4 juz. 4,5. Nah, di Madinah 15 juz, di Mekah mantap tuh. Tapi yakin mau bisa, malas. Ya, gitu. Sempatkan. Ibu sering baca Yasin, sempatkan baca Yasin sekali aja. Baik di Mekah atau baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kenapa? Membaca 1 kali Yasin di Masjidil Haram sama dengan membaca Yasin 100.000 kali di Sukamandi. Coba bayangkan.
Sekali Bapak baca surat Waqiah misalnya di Masjid Nabawi sama dengan membaca surat Waqiah 1000 kali di Sukamandi. Makanya sempatkan bareto ketika di imana sotara sholat duha wayahna di rumah duha. Duka sapoe, duka sakali. Pokoknya mah asaan kabeh. Di Madinah sempatkan sodako, di Mekah sempatkan sodako. Berapapun saya marek sodako di Mekah 10 real sodako. Di Madinah 10 real, di Mekah 20 real. Sempatkan. Pokoknya amal soleh apa saja sempatkan. Sempatkan. Tuh ya. Nah, begitu masuk nanti ibu dari mana saja arahnya kita datang di Baitullah, kita tentu harus dulu sejajar dengan Hajar Aswad. Setelah lurus dengan Hajar Aswad, luruskan. Kadebo tawaf itu yang harus lurus ini pundak kiri. Pundak kiri itu harus Ka'bah itu harus lurus dengan ini. Pundak kiri kita. Putarannya kan dia, bukan begini. Makanya pundak kiri. Jadi ibu nggak boleh mayun ke Ka'bah, nggak boleh menggerak Ka'bah. Selama 7 putaran harus begitu dijaga. Kalau ternyata misalnya orang suatu hari kali-kali kategor kubatur nepi ka Malik sampai membelakangi Ka'bah atau sampai menghadap, berarti langkah itu batal, harus diulangi. Bagaimana cara mengulangi lagi? Tidak harus dari Hajar Aswad, tinggal mundur mundur tadi teh kira-kira 3 langkah. Urang mundur 4 langkah halang gue habis tadi salang itu. Ngerti enggak? Tinggal mundur, enggak perlu dari awal. Itu perhatikan ya, Bu. Tinggal urang enggak perlu memperhatikan batur, perhatikan diri kita sendiri. Oh tadi di asana urang maju Ka'bah ya, kasenggol bisana. Kan kadang-kadang ada orang non ngaranna teh nuduh wae ka hareup nyegat orang, soal motong jalan urang. Kadang-kadang kan jelema batur mah awakna berde. Itunya kadang-kadang Malik, maka 2 langkah ya kita mundur 2 langkah. Tawaf. Kalau bisa nyium Hajar Aswad, tapi saya yakin tidak mungkin bisa. Kita dari jauh, jarak jauh saja, namanya istilam. Istilam. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kecup. Itunya kan, barulah kita mau muter. Selama mutar Baitullah tawaf, badan kita, pakaian kita tidak boleh nempel di Ka'bah. Tidak boleh nempel di Ka'bah. Ayah Hijr Ismail ya, bangunan setengah badan ya. Nanti sebelah sana tadi ketika praktek. Ibu entong pengangguran ketika tawaf tanganna nyekelan ieu. Tidak sah putarannya. Pokoknya mah jauhi Ka'bah. Ya selama putaran tawaf. Arti jauh itu untuk sampai nempel lah. Itu. Sebab kalau tawaf semakin jauh dari Ka'bah ya berarti putarannya semakin panjang alias ya jauh. Ya, komo lamun ayeuna tawaf anu di lantai masjid mah, mereka sekali putarannya berapa puluh menit. Itunya, itu karena salah satu ibadah haji atau umroh itu ya salah satunya yang memerlukan tenaga itu tawaf. Apalagi ketika padat sanajan putaran ada kan urang teh mal bisa cepet budak pada jeung batur nya ka kincak teh ka senggol teh ka sikut teh. Itunya kudu hati-hati. Urang lamun kasikut ku batur tong ngambek, tong peda di dina gagah. Yang mah di Subang lagi lurah ya. Pos itu misalnya entong, urang mah camat ya, entong pokoknya mah lamun kapincak ku batur Istighfar. tong molotot, sia goblok. Goblok urang Afrika, iya we da teu ngarti. Teu ngarti mah dicabok meunang. Gitu. Jadi urang sudah ketika kita nyenggol batur, mama, ya tinggal isyarat saja dia. Gak bisa bahasa Inggris, nyenggol orang Inggris. I'm sorry. Bimbing bisa I'm sorry. Malah I'm sorry.
Itunya tinggal lamun urang katinca enggak apa-apa. Sudah, jangan marah. Di sana karena persoalan ketika tawaf itu banyak. Kita menemui orang berbagai macam suku, bangsa ketika tawaf mah. Orang India aya, orang Pakistan aya, Bangladesh aya. Ada semua ketika tawaf mah. Nu irungna mancung, nu pesek, nu bengek, aya kabeh. Nu hideung, nu coklat, aya kabeh kumpul ketika tawaf mah. Makanya orang tong asal ngomong, nya di jelema hideung-hideung ting siga bujur seeng. Kumaha kayak minta hampuranna rek saha. Nya ripuh. Untungan nama umroh urang gagal gara-gara ribut bakur hideung. Arek minta hampura di mana ya hotelna? Balik kapanggih saha ngaranna. Makanya sudah jangan. Ya Allah kuduna bertafakur ya Allah. Ciptaan Allah sakitu beurna eta jelema sakitu lobana eueuh nu sarua. Nya teu Bu? Nu sarua. Coba. Itu nya puter. Itu ibu tidak dengar mutawif. Kan dibimbing sebenarnya Bu doa pertama, doa kedua. Anu deket mutawif mungkin bisa dengar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus doa pertama, doa kedua. Anu di belakang kan kemungkinan tidak dengar. Bahkan mungkin dengar malah rombongan orang lain. Sudah cek saya doa masing-masing saja. Doa masing-masing. Doa sapo jagat. Apa doana? Ya sana wakina. Nah, atawa doa anu kamari diajarkeun ku kuring naon? Ya Allah ngarti meureun. Geus poho kan gitu. Ya Allah ngarti meureun. Gitu. Entong robana atina pidunya hasanah doang. Ibu hayang beunghar teu? Nenta beunghar da waktu mustajab. Ya Allah sing beunghar sing lobana. Pokona mah doa sataker pabok. Lawan bisa mati ayeuna tulis heula rek menta naon wae ka Gusti Allah. Di jadwal. Intinya mengpeung di Mekah karena Mekah itu tempat mustajab doa. Kesempatan. Ya, itu kesempatan. Putar sesuai dengan apa waktu yang ada. Doa sesuai sing penting ketika dina rukun yamani doana dirobah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal teu apal ya Allah ngarti meureun. Yes, gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah selesai tawaf, ada sunnahnya. Sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim yang paling utama. Di belakang makom Ibrahim kan nanti yang seperti ada kurungnya. Nah, di belakang eta kalau bisa yang utama. Kalau tidak memungkinkan di mana saja, yang penting masih di dalam masjid. Ternyata di dalam masjid pun tidak bisa. Boleh dilaksanakan di kamar, di hotel boleh. Di hotel ketika buru sibuk, boleh dilaksanakan di rumah. Boleh di Indonesia. Tapi piraku. Pas tawaf di Baitullah, tawaf sholat sunnah tawafnya di Sukamandi nemen keblukna. Nah, tuh itu ya Bu. Tuh, beres. Nanti ibu nanti ketika tawaf, kata saya juga nanti jangan tergoda dulu makom Ibrahim. Jangan pengen dulu ke Hijir Ismail. Jangan, pokoknya konsentrasi tawaf 7 putaran. Sudah, jangan makom Ibrahim teh jerona aya naon cenah batu anu paranti dincana Nabi Jangan dulu dilihat, nanti aja setelah selesai bisi tadi. Takut putaran tawaf kita batal. Terus Bu, awas tak perhatikan dah. Ingat-ingatkan ya. Tuh, nanti Ibu kalau bisa di lain waktu etama ketika tawaf sunat maka tidak harus dengan sa'i. Kapan saja. Ibu silakan masuk masjid, tawaf masuk masjid, tawaf 5 kali masuk masjid. Masjidil Haram 5 kali tawaf, enggak apa-apa. 1 hari tawaf sunat 15 kali. Tidak apa-apa kalau mampu.
Kalau bisa mah perbanyak toab, karena toab itu hanya ada di Mekah. Ibu sakumaha getona bisa toab di dia. Urang mah hayang toab kangen nyieun we ka Ka'bahan, muter sorangan di hari berima. Oh bisa. Makanya manfaatkan sebanyak-banyaknya toab di sana. Umroh mah masalah taruhlah kita jatah 3 atau 4 kali, tapi umroh mah piraku sampai 2 kali we, malam 1, siang 1. Berarti lamu di sana 5 hari, 5 kali 2 10 kali. Gitu we, harus ditarget. Mampu nak kurang mah gitu, misalnya 5 hari kudu toab, bisa toab sunat 10 kali. Oh tidak ada rencana mah, oh ternyata saya cuma bisa 6 kali, nggak apa-apa. Jadi supaya ayah target, semangat ya, kita punya itu. Nah setelah toab, ibu nanti boleh ibu nanti di Hijir Ismail lihat ngintip ya, foto-foto nggak apa-apa dulu lah, kenang-kenangan, bukan ingin ria-riaan. Tapi nanti setelah beres rek toab, rek foto, rek selfie, setelah beres lah. Entong sampai orang muter dos ieu bari nyekelan ditungtungan nama bacaan teh nyekelan wae ape. Geus kajen engke pembimbing anu eta mah misalna kita mah konsentrasi jamaah mah nanti kalau mau foto setelah selesai. Akhirnya apa? Kan suka naik nama yang nambahan cenah rukun umroh teh lain 5 ditambah kagenep teh selfie. Jadi si ganti sampurna lamun umroh teh selfie. Itu nya. Yo, setelah itu ibu, itunya setelah toab ini nanti bisa ibu kali-kali di Hijir Ismail teh anu naon bangunan setengah badan do Hijir Ismail di sana itu Bu, Allah selalu menyediakan malaikat di pintu Hijir Ismail itu ada malaikat yang 24 jam ngajaga nulis saha jalma anu masuk ke Hijir Ismail. Misalnya Aminah binti Wahab masuk Hijir Ismail, sholat di sana 2 rakaat, dicatat ku malaikat. Jadi selalu ada di sana. Ya cuman pada desek laki-laki dan perempuan bercampur. Kita di sana sholat sunat 2 rakaat, biasa sholat sunat lagi mau sampurna, rukuna mau sampurna. Karena apa? Ketika kita rukun lurus, pasti karena bujur batur sirah urang teh. Nya bujur urang aya sirah batur, makanya kieu we teu naon kata baru kantong lila-lila. Kalau bisa mendekat ka talang emas, mijabur rahmah, lamun setelah sholat sunat ngadeuketan ka Ka'bah. Di situ aya talang emas, di sanalah di bawah talang emas bari nyekelan Ka'bah urang doa. Tempat mustajab tabu. Usahakan kalau bisa, kalau tidak bisa doa di mana saja, yang penting dekat dengan wilayah baik Allah lah. Itunya kalau laki-laki mah coba kali-kali tong sieun coba we heula. Ya siapa tahu dah. Saya haji tahun 2013 Ibu. Alhamdulillah sendiri bisa menyium Hajar Aswad 3 kali saya sendiri. Bisa ka Multajam, bisa ka Gua Hiro saya mah. Bisa duduk di tempat Rasulullah menerima wahyu. Karena saya mah jelema penasaran. Mumpung masih mumpung ka dieu. Itu mah alhamdulillah semuanya kacacat ku saya. Intinya karena keinginan semangat. Jadi entong waka minder aduh ningali jelema mah gunung gitu sieun pae. Wah. Ya, itu. Ya Bu, nah, beres toab. Nanti di Hijir Ismail doa-doa. Barulah kita nanti baru minum air jam. Beres. Itu Bu. Nanti Ibu cenah kieu. Allah teh siapa yang pernah sholat di Hijir Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya. Istri Rasulullah Siti Aisyah ya radhiyallahu anha pengen sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, ketika kau ingin sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di Hijir Ismail, karena Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah, sholatlah 2 rakaat di sana. Makanya orang tua nggak boleh pegang Hijir Ismail itu karena Hijir Ismail itu masih bagian daripada Ka'bah. Cenah Ibu di Hijir Ismail teh aya panto surga anu ngabuka nepi ka poe kiamat. Jadi ada satu pintu surga anu nepi ka ayeuna sampai hari kiamat ngabuka. Tapi diintip urang mau katingali. Mana si pintu surganya? Oh, di sana dibuka oleh Allah.
dibuka. Sehingga apa? Lamun ibu kadang-kadang ya gertoap ya, germu tertoap ya, berpapanas namu tertoap. Subhanallah, walhamdulillah, ger ngadoa we. Pas melintasi Hijri Ismail, misalnya ayat angin seperti kipas angin, setiis itu angin surga. Jadi angin surga keluar di antara hijir. Mudah-mudahan ibu manggih angin surga. Nah, mudah-mudahan. Ya sing penting tong masuk Angin. masuk angin. Ya, masuk angin. Lalu masuk angin make Tolak angin. tolak angin. Ibu lamun lieur, bapana lieur, tolak. Lamun ibuna lieur, antingin, lain tolak angin. Nah, yang ibuna lieur antingin cager. Diberi antingin teh cager. Jadi emas. Ternyata beres. Langsung Bu minum air. Makanya ibu ya lamun bisa kak, engke ka Mekah teh mawa iya geura mawa naon teh. Nah, mak tempat air yang sederhana kira-kira diasukeun kana ieu teh dia tas selitik dia harus dibawa-bawa. Jadi suatu hari ketika orang selesai tawaf, ketudu neangan ka tempat air disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sunat minum air jam-jam menghadap Ka'bah maksudnya. Jadi di mana di itu nggak bisa yang ada Ka'bah, di itu nggak bisa kiblat kemana. Cara minum air jam-jam Bu, ada caranya minum air jam-jam itu. Ya, kamari kan sudah ya. Jelasin dulu kan besing nu poho, kamari teu hadir. Ya teu hadir atau di luar. Gitu ya. Berdiri. Dekat tingali. Harap gerak. Ye Bu. Nah, jadi jam-jam. Misalnya ya, ini air kata apa petunjuk yang diajarkan Rasulullah ketika kita minum air jam-jam ini, Bu, sunnah jangan dihabiskan. Sunnah jangan di sana orang nyandak sakieu, sunnah jangan dihabiskan semua. Artinya apa? Minum pun tidak langsung orang seperti minum biasa aja glok tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk satu kali. Selesai alhamdulillahirabbil. Teguk deui masih haus. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk. Selesai alhamdulillah. Teguk deui bismillahirrahman. Selesai alhamdulillah. Sesakeun sedikit mah. Ya, kemudian tuangkan dina tangan. Ya, tuangkan di tangan, kemudian usapkan di kepala, kepala mudah-mudahan usapkan kepala sudah duna wudu usapkan di dada. Ya, itu ingat Bu. Namun di rumah kemudian bisa air jam-jam itu bisa jadi wasilah. Artinya begini, sebelum main air jam-jam, doa minum air jam-jam hafal? Coba doa minum air jam-jam siapa yang hafal? Nah, so gimana Bu? Korupsi tak sekalimat. Nah, ayo, Bob. Allahumma inna nas'aluka tong nyontek. Jadi nggak apa-apa lamun kesempatan di bangaya buku cirian. Ya, ke Bapak. Ketika kita minum air jam-jam kita bisa berwasilah, ya Allah dengan keberkahan air jam-jam ini, ya Allah dengan kemuliaan air jam, ya Allah mudah-mudahan penyakit yang ada di dalam tubuh saya sembuhkan. Mudah-mudahan ya Allah hajat-hajat saya, cita-cita saya dengan berkahnya air jam-jam terkabulkan. Ya Allah mudah-mudahan sesuatu yang saya khawatirkan mudah-mudahan dijauhkan jauh-jauhnya dengan berkahnya air jam-jam. Sudah selama di sana saya anjurkan minum air jam-jam. Makanya jangan ragu-ragu, bawa kalau mau pulang ke kamar, ke hotel, tinggal kerannya banyak. Saya genjeng di kamar. Saya dulu 40 hari ibadah haji air jam-jam nggak lepas karena jurigenan baru dakte kan banyak anak-anak Rancabang yang di sana dikirim sekian jurigen. Makanya di kamar saya alhamdulillah selama 40 hari minumnya jam-jam terus. Nah, kalau bisa Pak Ibu jangan
Ragu-ragu di dia mah mahal, sakit ge sabaraha asli. Belum tentu asli di dia mah. Di ditu mah jelas asli. Makanya minum sawarek-wareka sebab obat. Itu sugan supaya irit dahar manteu minum air jam-jam. Merenang bekah. Gitunya bekah. Nah, sudah. Ya, Sun. Rukun berapa yang tadi? Rukun ke? Setelah selesai rukun kedua beres. Nah, tadi sholat ke Hijri Ismail nanti lain waktu, ketika sendiri, ketika dengan rombongan keluarga atau satu kelompok dengan di kamar ya. Kemudian barulah kita melaksanakan rukun yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. 7 balikan. 7 balik dimulai dari Bukit Safa berakhir di Bukit Marwah. 1 kali jalan dihitungnya 1. Dari Marwah ke Safa dihitung 2. Kemudian dari Safa ke Marwah lagi dihitung 3. Jadi dimulai dari Bukit Safa otomatis berakhir di Bukit Marwah. Nanti ibu ketika sa'i jalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, di sana ibu ngadoa sepanjang kira-kira 600 meter sekali jalan. Berarti 6 kali 73 sekian kilometer. Ya, selalu aja 4 kilometer lah lamun digenapkan jalan kapu. Nah, tapi insya Allah nanti sekelilingnya ada di sisi-sisi air jam-jam, tapi rata-rata air jam-jam yang ada esnya. Jangan dingin ya. Jadi lamun anu kira-kira batuk jangan air jam-jam yang lain aja dulu tadi mawat ya bisi. Cuma di sana biasa sudah dicampur es biasa tiis. Itunya itu tiis. Nah, nanti ibu lamun ka Safa ibu naik dulu sampai pang ujungnya lah, pang luhurna lamun luhur teh mah. Untuk aya lihat kan kieu turun bu. Untuk cicing di dinya muterna kudu nepi ka bener-bener ujung bukitna, nepi ka luhur. Sebab kadang-kadang ada jamaah begini, karena memang pengen cepat-cepat beres, padahal rencana naik, geus muter. Hati-hati tabu. Tong nuturkeun batur. Jadi batur mah geus muter, jangan. Kita naik aja sampai ujung kan nanti ada tembok anu make kaca. Gitunya sampai akhir. Ketika ibu di Bukit Safa berarti Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Pasti bu. Ibu di Safa berarti ya begini, Ka'bah di sana. Makanya sebelum tawaf, sebelum sa'i kita ya. Nah, udah. Sebelum sa'i biasanya makanya kita berdoa dulu menghadap Ka'bah ya, karena berdoa dulu ke Ka'bah. Setelah itu baru kita jalan. Nanti kalau laki-laki mah ada lampu hijau. Ya, lampu hijau kira-kira berapa meter nanti jalannya begini agak cepat. Laki-laki mah bari ieuna dikieu-kieukeun sebenarnya ieuna ieu. Seolah-olah yang ngepak-ngepakeun sayap. Bari apa? Berdoa Rabbi bir warham wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la alam. Insyaallah malapal. Nah, tinggal geuslah ngadoa. Tapi awas, niat kita tetap dalam rangka Jadi ketika sa'i ibu mampir dulu, minum boleh, tidak batal sa'inya. Yang penting ibu masih niat sedang sa'i. Nanti di Bukit Marwah ibu naik juga sampai atuh. Kemudian mau muter lagi ke Bukit Safa. Berarti Ka'bah ada di sebelah kanan kita tadi sebelah Malik ente. Nah, itu rukun. Dan doanya dibimbing oleh Pak Ustaz. Kalau tidak bisa atau kalau misalnya pengen doa sejen tidak harus ikuti. Saya mah putaran pertama pengen doa ini ya, kemudian putaran kedua pengen doa ini, insya Allah lama waktunya bu, karena padat. Sekalipun 600 meter toab sekalipun sedikit karena padat pasti lama putarannya. Lamun saputaran 15 aja, lamun toab 15 menit misalnya, kali 7 sudah berapa? Kan kayak gitu ya. Tuh, beres dah. Beres apa? Rukun ke berapa? 3. Rukun ketiga. Berihram, toab, sa'i. Kemudian yang keempat tahallul.
Tahallul itu menggunting rambut minimal 3 helai. 3 helai. Kalau bagus laki-laki digundul. Makanya bapak-bapak mangke habiskan semua rambut. Tapi digundul nantong didinya. Didinya mah sekedar ngagunting beberapa helai saja. Nanti ke tukang cukur. Di tempat cukur ada 20 real. 20 real. 20 lamun kali 4.000 berapa? 80.000. Mahal lamun ngitung real, lamun ngitung rupiah mah. Makanya di situ sok ngitung-ngitung rupiah. Dan tebo mau jadi cukuran 80.000 nya bukan 20 real, 15 real itu bisa gratis, tapi lamun dicukurna sekieu doang, ada doang dia. Gadinan teh gratis. Punya mahal di ditu lamun ngitung rupiah. Di ditu nyabut tuntu sabaraha di dieu 350.000 ka dokter manya hiji, tapi lamun KB mah gratis. Baik disambut KB gratis. Itu ya, doh. Ya, cukur. Kalau laki-laki bisa nyuruh suaminya. Kalau suami Laki-laki nyuruh istrinya. ya. Kalau suami bisa Nyuruh istrinya. gunting istrinya. Istri bisa gunting suaminya, gunting. Nah itu. Atau kalau perempuan sama-sama kalau bisa akan ada doana sebab begini Bu, satu rambut itu cahaya. Jadi semakin banyak yang digunting berarti seolah-olah cahayanya banyak. Ayeuna lamun urang cenah sah 3 helai ge, boleh 3 helai. Lamun nilainya 1 helai 5 watt berarti caangna mun 15 watt. Kan gitu bener logikanya ya. Tapi lamun digundul kabeh aya anu apal teu sabaraha rambutna Bapak. Teu apal berarti geus sekian juta watt. Caangna meuli luar. Karena Rasulullah pernah berdoa begini, ya Allah berilah rahmat orang yang digundul, berilah rahmat sampai 3 kali. Berilah rahmat orang yang digundul kepalanya, berilah rahmat sampai 3 kali doakan. Tapi ya Allah berilah rahmat orang yang dipendekkan rambutnya. Mun didoakan sekali anu mendekeun rambut mah. Tapi sunnah bagi laki-laki, perempuan mah teu meunang, makruh digundul. Urang mah hayang boga ganjaran si bapak digundul, goreng patut, makanya temen makruh. Geus we. Caranya bagaimana perempuan itu? Digunting rata ininya, Bu. Tah. Jadi lamun 2 cm rata, kabeh 2 cm ka dieu. Entong ieuna wungkul, cetres. Tapi gunting rata ka dieu lamun 2 cm 2 cm semuanya. Terus, Bu. Rawat doana baca heula ieu bismillahirrahmanirrahim takara. Teu bisa bismillahirrahmanirrahim. Sudah beres. Tadi ada yang bawa gunting gantian tong ribut. Nya, kemudian doa dirinya bari diuk di apa namanya di batu-batu di Bukit Marwah kan ada batu-batu di Japisa. Selfie heula kangesna doa. Ngadoa dirinya barinya ngadep sok Abah seepkeun kabeh doa ibu. Keempat terakhir rukun umroh adalah tertib. Yang keenam tertib artinya kelima tertib adalah berurut. Berarti tadi sudah berihram, kemudian kemudian sa'i, kemudian tahallul, 5 tertib. Enggak boleh rukun 1 dijadikan rukun yang kedua dan sebaliknya. Itu ngaranna tertib dan bereslah ibu laksanakan rukun insya Allah berarti ibu di sana sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita umroh yang merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umroh antara umroh satu dengan umroh yang lain adalah kafaratun lima bainahuma, bisa jadi penembus dosa. Insya Allah Bu, ibu jangan khawatir sekalipun ibu umroh, tapi kalau umrohnya umroh mabrur, insya Allah balasannya surga. Amin. Jadi tong aya alasan, kurang mah Bu ketika pulang ke Indonesia aya nu nyebut haji mangga, nyebutkeun teh haji tidak apa. Wong saya sudah umroh sudah haji sudah aya we menyebutkeun jasa Pak Dedi,
Ya, aya nu nyebutkeun Jang Dedi, aya nu nyebutkeun Kasep, baheul aya. Teu mantap nanaon, nyebut teu mantap. Nanaon geus nyebut haji teu mantap nambahan rezeki. Neu Bu? Neu tong ibu-ibu, ya urang teh geus umroh 10 kali. Di geruan teh melenceng we. Teu mau disebut haji malik muter. Gitu ya. Orang kolok-kolok cenah geus tidak penting itu. Yang penting mah orang geus diaku ku Gusti Allah melaksanakan ibadah haji dan naon tuh pujian jalma mah artina. Betul Bu? Tidak ada artinya. Yang penting mah urang mah dikanyaan dipuji ku Gusti Allah. Abjad dunya akhirat. Eta Bu, beres. Insyaallah kita sekarang praktek. Ya, praktek tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Cenah Pak Haji abdi mah kalah di era peda umroh salah. Eta teh salah. Justru berbanyaklah bersedekah. Niat sedekah. Untung era ulama peda orang haji sarua sama. Insyaallah sama nilainya di hadapan Allah karena satu dirham itu dibarat 700 lipat. Sama haji maupun umroh. Jadi urang sudah atau urang mah peda umroh sepokona mah sok kana anu iri mah kan tos ieu. Lah si eta di bangka mah kake umroh. Jadi dadang. Dua urang tong ngambek. Cong ngambek cukup sih ya. Urang mah umroh ge ka Mekkah daripada siang. Ngajarin gak bener Udah kudu ngambek. Urang mah ngambek kajian umroh ge urang mah geus ka Mekkah daripada siang. Maksudnya itu kudu ngambek daripada siang. Ayo situ ngambek henteu. Dan biasanya nu kitu mah orang-orang iri. Oh, pasti diteliti mah orang iri, Bu. Orang yang bahagia mah alhamdulillah ya Allah, batu rumah geningan bisa ka urang iraha. Jadi itu orang yang hatinya bagus mah. Makanya mudah-mudahan pulang haji, pulang umroh hatena sing aralus. Ya, amin ya rabbal alamin. Kudu nanaon bar. Timbang teu minta dibayaran ku maneh. Duit aing. Itu we geus tinggal kosin. Bisi ngarek ngambek itu teu meunang. Teu meunang. Di dieu mah engke di hareupeun mah teu nanaon. Cara sombong kanu sombong teh kadang-kadang bisa jadi sedekah, tapi bukan berarti supaya manehana mikir sadar akan kesombongannya. Begitunya. Tapi orang niat lain jengkel supaya manehna artinya sadarlah bahwa perbuatan itu tidak baik gitu. Nah, sudah urang mah rugi manggil haji ka si eta teh tibang umroh. Membungakan hati orang lain kan ibadah. Bagusnya. Gitu ya. Kon si eta mah kajeun. Terus kan? Emang mau dipanggil haji? Terus lo? Sudah. Kalau tidak ada yang bertanya sudah. Insyaallah dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita tinggal nunggu beberapa hari lagi, mudah-mudahan sing sehat walafiat. Jangan lupa di sana yang sekarang itu yang berangkat 117. Mungkin di hareupeun Ka'bah jangan lupa doakan Pak Haji Dedi. Ya, awas tak cak doakeun sakalima. Ya Allah Pak Haji Dedi anu sok ngisi bimbingan haji manasik haji, mudah-mudahan sing beunghar. Ada tabu titik hiji saya mau minta naon? Sing beunghar dunya sing soleh anakna cakta. Ingat. Ya, ingat pokoknya mah sakali we lah. Siap, Bu? Siap. Siap. Pokoknya mah lamun teu ngadoakeun didenda balikna. Oke, Bu, atur nuhun. Hampurana kirang langkung nyuwun kita, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.